Bab 1191. Antara menang atau mati. Tangan kanan pria tua berjubah biru itu sedikit gemetar, riak muncul di ruang di sekitarnya, kemudian dia mati. Warrior yang melirik ruang beriak di sekitar lelaki tua berjubah biru itu, lalu menepuk dadanya. Shiro segera keluar, membuka mulutnya dan mulai mengisap lagi. Setelah mengisap, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan dia singkirkan mayat lelaki tua berjubah biru itu. Warrior yang mengusap kepala Shiro dan berjalan menuju kota. Menyerah. Pada saat ini, pendekar kaisar kota kiamat tiba-tiba muncul tidak jauh dari Liga Pedang dan yang lainnya bersama sekelompok orang. Pendekar kaisar tua itu memandang ke arah warrior yang dengan tatapan terkejut yang tak terselubung. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang bahkan berani membunuh orang organisasi kehancuran dunia. Itu organisasi kehancuran dunia. Benua penjara sekarang dikenal sebagai kekuatan terkuat. Dia tahu bahwa yang disebut Liga Pedang ini pasti akan menghilang dari dunia. Namun, dia harus menyerah terlebih dahulu, jika tidak, dia tidak akan bisa menunggu saat itu. Kami menyerah, kata lelaki tua itu lagi. Menyerah. Sudah terlambat. Warrior yang menghentakkan kaki kanannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari lapangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang lelaki tua itu. Tas. Aliran darah menyembur keluar dari dada lelaki tua itu seperti air mancur. Pupil lelaki tua itu menyusut, dia melihat dadanya, matanya tidak bisa dipercaya, dia tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak menghargainya dan sekarang menginginkannya. Sayangnya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Suara warrior yang jatuh, Shiro di dadanya tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Energi hitam di tubuh lelaki tua itu langsung menghilang ke mulut Shiro. Melihat penyerahan diri terbunuh, banyak orang di kota kiamat mengubah wajah mereka, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Jika kesenjangan kekuatan tidak terlalu besar, semua orang pasti akan bertarung sampai mati. Tapi perbedaan kekuatan terlalu besar. Para pendekar kaisar semuanya terbunuh dalam hitungan detik, apalagi mereka. Warrior yang melirik ke lapangan dan berkata, aku baru saja memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan juga. Maukah kamu menyerah? Semua orang mengangguk cepat, bercanda, siapa yang mau mati? Warrior yang memandang Lian Ye dan berkata, serahkan barang-barang di kota kepadamu. Serahkan barang-barang di luar kota kepadaku. Lian Ye mengangguk, lalu berjalan menuju kota dengan semua orang di belakangnya. Warrior yang melirik Geno Dugu dan yang lainnya, dan berkata, ikuti aku ke kota. Suara itu jatuh. Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di tembok kota kiamat. Geno Dugu dan yang lainnya segera menyusul. Warrior yang menoleh ke arah Geno Dugu dan yang lainnya, berkata, apakah kamu pernah berperang melawan pendekar kaisar? Semua orang menggelengkan kepala, dan pada saat ini, Kintan Kin berkata, aku pernah. Semua orang memandang Kintan Kin, yang berkata lagi, aku kalah. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, sebenarnya, pendekar kaisar tidak sekuat yang kalian kira. Aku telah melihat banyak orang jenius, dan mereka jauh lebih menakutkan daripada pendekar kaisar. Dan kalian juga seorang jenius, tapi tahukah kalian apa kekurangan dibandingkan dengan mereka? Kamu tidak memiliki kekejaman dan keberanian. Banyak dari kamu merasa pendekar kaisar sangat kuat, tak terjangkau, dan tak terkalahkan.
Dengan mentalitas ini, jangankan seorang pendekar kaisar, melawan pendekar kaisar, kamu juga bisa tidak menang. Berbicara tentang ini, warrior yang berhenti dan berkata, aku tidak meminta kalian untuk melakukan hal-hal yang berlebihan, aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa kepercayaan diri dan keberanian sangat penting. Sama seperti pedang Geno Dugu, aku sangat mengaguminya, yaitu, meskipun dia tahu bahwa aku lebih baik darinya, dia masih berani menantangku, dan meskipun dia dikalahkan, dia tidak bersalah terhadap hati nuraninya. Karena dia mencoba yang terbaik. Geno Dugu melirik warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang berkata lagi, apakah menurutmu aku luar biasa? Semua orang mengangguk. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapatmu, aku memang sangat kuat. Karena pendekar kaisar tidak bisa mengelak satu langkah pun di depanku. Namun, aku ingin memberitahumu, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang lebih baik dari. Aku tidak akan mengatakan apa yang aku tidak tahu, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Aku bisa membunuh pendekar suci dan setengah kaisar. Di antara orang-orang yang kukenal, tidak kurang dari 10. Bos, apa yang ingin kamu katakan? Kata Pantom. Warrior yang melirik semua orang dan berkata, aku ingin memberitahu kalian bahwa ada terlalu banyak orang luar biasa di dunia ini. Kalian harus memiliki ambisi besar, misalnya, pendekar kaisar. Pembunuh pendekar kaisar, apakah sulit? Untuk banyak dari kalian, itu sulit, tetapi, aku beritahu kalian, pada kenyataannya, banyak dari kalian tidak buruk dalam kekuatan, yang sebenarnya buruk adalah keteguhan hati. Kultivator pedang tidak takut, sederhananya, tidak takut mati. Jika tidak takut mati, apakah masih takut pada pendekar kaisar? Dengan hati kematian fana, aku percaya bahwa pasti akan ada keuntungan tak terduga. Pada saat ini, Kintan Kin mengangguk dan berkata, ketika aku bertemu pendekar kaisar, pihak lain ingin membunuhku, dan aku tidak dapat melarikan diri, jadi aku memegang hati kematian dengan pihak lain. Yang pertama pertempuran. Saat itu, pikiranku adalah bahwa bahkan jika aku mati, aku akan memotong lawan dengan pedang. Tapi yang tidak kuduga adalah lawan menyerah membunuhku di bawah permainan putus asaku. Tentu saja, alasan utama karena pada waktu itu ada master lain. Dia takut pada master lain. Jiwa pedangku mencapai alam ketiadaan setengah tingkat pada saat itu. Warrior yang mengangguk dan berkata, kultivator pedang memegang pedang dan tidak kenal takut. Dalam istilah awam, jika pedang ada di tangan kita, maka kita tidak boleh takut mati, bahkan dalam menghadapi musuh yang kuat. Kita tetap harus berani menghunus pedang, bahkan jika kita mati pada akhirnya, tetapi pedang harus dihunus. Tidak memalukan mati dalam pertempuran, memalukan untuk tidak berani bertarung. Dengan mengatakan itu, warrior yang melihat ke arah tanah dewa yang jatuh dan berkata, ketika senior Wuji bertemu dengan lelaki tua berjubah itu, apakah dia tidak tahu kekuatan lelaki tua berjubah itu? Dia tahu. Tapi, apakah dia mundur? Dia tidak melakukannya. Dia menghunus pedangnya dan bertarung. Meskipun dia jatuh. Namun, aku yakin dia akan mati dengan ikhlas. Sudah diberi pelajaran. Geno Dugu membungkuk sedikit kepada warrior yang dan berkata, aku akhirnya mengerti sekarang, mengapa semua sama-sama kultivator pedang, tetapi kamu jauh lebih kuat dari kami. Bukan kebetulan untuk berhasil sendirian. Kintan Kin juga membungkuk sedikit kepada warrior yang, tetapi tidak berbicara. Pantom dan yang lainnya terdiam untuk waktu yang lama,
dan segera, orang-orang mulai memberi hormat kepada warrior yang satu demi satu. Warrior yang berbalik untuk melihat ke langit dan berkata, "Semuanya, jalan kita masih panjang, dan aku akan berjalan cepat. Jika tidak dapat mengikuti jejakku, kamu hanya dapat disingkirkan olehku. Tidak ada penjagaan, apa kalian mengerti?" Kerumunan mengangguk. Mereka tidak bodoh, mereka secara alami mengerti apa yang dimaksud warrior yang. Dunia memang seperti ini, semua orang maju, tetapi kamu mengalami kemunduran, siapa yang mau bersamamu? Manusia, jadilah orang yang berharga. Geno Dugu, kembali ke kota Bauhinia, kata warrior yang tiba-tiba. Geno Dugu terkejut sesaat, kemudian dia mengerti. Dia adalah orang dari kota Bauhinia, dan sekarang Liga Pedang melawan organisasi kehancuran dunia. Jika dia ada di sini, pasti akan melibatkan kota Bauhinia. Geno Dugu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kamu tidak memberitahuku, tidak ada yang tahu bahwa aku penguasa muda kota Bauhinia. Kalaupun tahu, mau bagaimana lagi, aku tidak mau menjadi penguasa muda kota, bagaimanapun, penguasa kota kecil ini tidak menarik." Hebat. Pantom mengacungkan jempol pada Geno Dugu dan berkata, "Geno Dugu, aku kagum padamu." Mata Geno Dugu sedikit berkedut, tetapi dia tidak bertengkar dengan Pantom seperti yang dilakukan Terios Lin. Pantom adalah tipe orang ketika bertengkar dengannya, dia menjadi semakin bersemangat. "Apakah kamu sudah menemukannya?" Warrior yang bertanya sambil menatap Geno Dugu. Geno Dugu mengangguk dan berkata, "Sekarang aku adalah anggota Liga Pedang, tentu saja aku harus berbagi suka dan duka dengan Liga Pedang." Warrior yang tersenyum kecil dan berkata, "Nanti akan kuberikan seorang pendekar kaisar. Berani atau tidak?" "Berani." Geno Dugu meletakkan tangannya di pedang di pinggangnya, tidak ada rasa takut di matanya, hanya pertarungan jiwa. "Aku juga menginginkannya." Pada saat ini, Kintan Kin tiba-tiba berkata. Pada saat ini, Pantom melirik Geno Dugu dan Kintan Kin, ragu-ragu, lalu berjalan ke Terios Lin dan berkata, "Wajah es, bagaimana kalau kita berdua bertarung bersama? Penampilan seperti apa yang kamu lihat? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jika bukan demimu, aku khawatir kamu akan malu. Kalau begitu kalian duel saja." Terios Lin berkata dengan suara rendah. "Semuanya." "Pantom, Terios Lin, kalian berdua bertarung melawan satu, dan sisanya melawan peringkat satu." Warrior yang melirik semua orang di arena dan berkata, "Ingat, aku tidak akan menyelamatkanmu, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Terserah apakah kalian hidup atau mati nanti. Jika ada di antara kalian ada yang mati, yang masih hidup akan membalaskan dendammu dan menguburnya." Setiap orang. Akankah orang organisasi kehancuran dunia datang? Pada saat ini, Kintan Kin tiba-tiba bertanya. "Pasti akan." Geno Dugu berkata, "Harga diri mereka tidak boleh ditantang. Jika mereka tidak datang, gengsi mereka akan anjlok. Ini sama sekali tidak diperbolehkan bagi mereka." "Seberapa kuat organisasi kehancuran dunia?" tanya Pantom. Geno Dugu melirik Pantom, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Sangat kuat, dan yang paling penting, itu misterius. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka, hanya orang-orang mereka yang mengenakan jubah biru. Dikabarkan bahwa mereka mungkin memiliki master di atas pendekar kaisar, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Di atas pendekar kaisar. Di benua penjara,
Tidak ada orang seperti itu selama ribuan tahun. Bukannya tidak, tapi tidak muncul. Tentu saja, itu tidak terlalu jelas bagi mereka. Namun, jika benar-benar ada master yang kuat di organisasi kehancuran dunia, maka semuanya akan menjadi masalah besar. Sudah datang. Pada saat ini, Kintan Kin tiba-tiba berkata. Suara Kintan Kin jatuh, ruang di atas kotak kiamat tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Kemudian ruang itu terkoyak, 10 lelaki tua berjubah biru keluar dari sana. 10 pendekar kaisar. Orang yang membunuh anggota organisasi kehancuran dunia. Tidak muncul selama bertahun-tahun. Di langit, di antara lelaki tua berjubah biru, seorang lelaki tua bungkuk berjalan perlahan. Dia melirik warrior yang dan yang lainnya di bawah. Akhirnya matanya tertuju pada warrior yang berkata, "Apakah kamu yang membunuhnya?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku yang membunuhnya." Pria tua bungkuk itu menatap warrior yang sebentar, lalu melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Semua orang di kota, bunuh semuanya." Suara lelaki tua bungkuk itu jatuh. 9 orang di belakangnya tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Kekuatan 9 kaisar yang menakutkan digulung langsung menuju kota kiamat. Warrior yang menoleh untuk melihat Geno Dugu dan yang lainnya, berkata, "Hari ini, pertempuran pertama Liga Pedang, antara menang atau mati." Antara menang atau mati. Kerumunan meraung serempak. Suara itu jatuh dan lebih dari 30 cahaya pedang melesat ke langit. Bersambung.